Halo Sahabat Unila, saya Silvani Claudia Manurung akan menemani bincang kita kali ini untuk mengenal lebih jauh apa sih program studi sumber daya akuatik itu. Saat ini sudah hadir bersama kita semua narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Heni Wijayanti, SPI MSI, selaku Ketua Program Studi Sumber Daya Akuatik, dan Bapak Dr. Kadar Hasani dari Tim Penjaminan Mutu Program Studi Sumber Daya Akuatik. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Silva. Selamat pagi Sobat Unila. Apa kabarnya hari ini Pak? Bu? Alhamdulillah luar biasa baik. Luar biasa ya Bu, Pak. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin. Untuk kali ini kita akan mengenalkan apa sih program studi sumber daya akuatik ini kepada Sobat Unila yang mungkin saat ini sedang bingung mau kuliah di Unila, mengambil jurusan apa ya. Baik, untuk yang pertama mungkin dapat disampaikan oleh Ibu Heni tentang pengenalan program studi sumber daya akuatik ini. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Silva. Salam dari kami untuk Sobat Unila ya. Jadi program studi sumber daya akuatik itu adalah program studi bagian dari atau serumpun dengan perikanan dan kelautan ya. Jadi program studi ini menitik beratkan kepada pengelolaan sumber daya perairan ya, sumber daya perairan dari dia pengelolaannya dari perencanaan sampai pemanfaatan sampai konservasi dan pelestariannya. Kira-kira seperti itu Mbak Silva. Jadi kita program studi ini tidak hanya di laut tetapi juga perairan di tawar. Jadi dari laut, sungai, danau, rawa. Nah, disitulah program studi sumber daya akuatik mengelola itu. Berarti semua perairan ya Bu, Ya, tidak semua hanya perairan. air laut saja Tidak ya. hanya air laut. Mungkin itulah yang membedakan dengan tadi ilmu kelautan. Iya Ibu. Ya, kira-kira. Baik Bu, saya ingin bertanya kepada Bapak Kadar, kira-kira untuk saat ini program studi sumber daya akuatik memiliki akreditasi apa ya Pak? Baik, terima kasih Mbak Silva. Sebelum saya bicara akreditasi, mungkin saya ceritakan dulu kapan program studi sumber daya akuatik Universitas Lampung ini berdiri dan menerima mahasiswa baru. Jadi program studi sumber daya akuatik Unila itu mulai menerima mahasiswa baru tahun 2016. Artinya sekarang baru berjalan sekitar 6 tahun. 6 tahun, dan itu kami sudah melakukan akreditasi tahun 2019. Itu artinya dalam waktu usia 3 tahun kami sudah melakukan akreditasi. Dan berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional nomor 2995 tahun 2019 diputuskan bahwa program studi sumber daya akuatik Universitas Lampung itu terakreditasi B, dan itu saya pikir sangat luar biasa untuk program studi yang berusia 3 tahun saat itu dan belum punya lulusan. Ya, dan kami selalu berproses, insya Allah ke depan program studi sumber daya akuatik akan meningkat akreditasinya menjadi akreditasi yang lebih baik A gitu. Pasti saya yakin sih Pak, ini akreditasinya bakal baik karena Siap. saya dengar ya sudah luar biasa sekali program Baik, studi sumber baik. daya akuatik ini. Baik. Baik Pak, mungkin untuk visi misinya bagaimana ya Pak? Baik, secara global program studi sumber daya akuatik Unila memiliki visi yang sangat luar biasa dan sangat prestisius menurut kami, yaitu menjadi program studi terbaik di bidang pengelolaan sumber daya perairan tropis di Indonesia pada tahun 2025. Jadi sekitar 3 tahun lagi. Itu artinya kami harus memacu ya. Dan kemudian kami juga mempunyai, untuk mendukung visi tersebut, kami mempunyai visi, setidaknya ada 5 visi kami. Yang pertama itu mengembangkan budaya akademik yang tentu saja harus kreatif, inovatif, berkualitas, dan bermolar. Kemudian meningkatkan tata kelola program studi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas tentu saja bagi mahasiswa dan stakeholder.
kemudian mengembangkan penelitian unggulan yang relevan, kemudian mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya perairan Topris, dan tentu saja kami perlu meningkatkan kerjasama pada semua pihak stakeholder, pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan tentu saja pihak swasta. Begitu Mbak. Luar biasa ya Pak. Baik, mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Heni sekarang, kira-kira mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa program studi sumber daya akuatik ini apa aja ya Bu? Oke, baik. Mata kuliah yang dipelajarin di program studi sumber daya akuatik ini karena kita tadi adalah pengelolaan sumber daya perairan ya, baik dari tadi perencanaan sampai dengan pelestariannya. Itu kita punya beberapa mata kuliah, ada pencemaran perairan, ada kita punya metode penangkapan ikan. Jadi silahkan kalau misalkan mau kita punya kita ke pantai ngikut nelayan untuk menangkap ikan dengan beberapa metode alat tangkap. Terus kita punya konservasi, kita mata kuliah konservasi. Lalu kita dalam konteks pengelolaannya kita adalah menghitung stok ikan dengan memanajemen sumber daya perairan. Jadi kita menghitung stok ikan yang ada di perairan, terutama di perairan Lampung. Tuh kira-kira. Jadi ya mata kuliahnya cukup banyak yang bisa diambil ya. Jadi ekowisata perairan itu bukan hanya di laut, tapi di danau atau bisa di sungai, dan itu semuanya itu adalah ada mata kuliah ekowisata. Kira-kira seperti itu. Berarti bisa belajar sambil bermain lah ya Bu? Betul, iya. Jadi kita lebih banyak di lapangan. Iya. Ya, kita lebih banyak di lapangan. Lebih banyak praktikum ya Bu? Lebih Ya? banyak praktikum. Ya, baik. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Ibu Heni, mungkin bisa dilanjutkan. Kan seperti yang kita ketahui, saat ini Kemendikbudristek memiliki sebuah program Merdeka Belajar ya Bu? Betul. Nah, kira-kira program studi sumber daya akuatik mengikuti program tersebut atau tidak Ibu? Kita sudah mulai mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Iya, Kampus Merdeka. Jadi yang baru dilaksanakan adalah pertukaran pelajar ya. Jadi seperti kita dengan, kalau tidak salah, dengan Haluleo, terus kita ada kerjasama dengan Universitas Medan tuh Pak, USU, Universitas USU ya, di USU. Ya, jadi kita ada beberapa universitas ya, kita sudah mulai ada MOU-nya untuk pertukaran. Lalu magang ini baru kita berjalan semester depan untuk magang. Merdeka Belajar ya. Iya, Merdeka Belajar untuk magang. Kira-kira seperti itu. Baik Ibu, luar biasa ya Bu, sampai pertukaran pelajar sampai ke Universitas Sumatera Utara ya? Iya, Bu? betul, Sumatera Utara. Iya Bu. Baik, mungkin untuk Bapak Kadar, saya Baik. ingin bertanya, apa saja fasilitas pendukung ya Pak, Baik. proses pembelajaran dari program studi sumber daya akuatik ini? Oh iya, baik, terima kasih Mbak Silva. Ya tentu saja karena program studi sumber daya akuatik ini masuk dalam Fakultas Pertanian dan tentu saja dengan Universitas Lampung ya. Tentu saja kan kalau semua fasilitas yang dimiliki oleh Unila kan bisa kita gunakan. Kemudian semua fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian tentu saja bisa digunakan. Tetapi secara garis besar semua ruangan perkuliahan di Fakultas Pertanian itu sudah sangat nyaman lah. Sudah sangat nyaman, dilengkapi dengan perangkat pembelajaran yang lengkap, kemudian fasilitas ruangan yang sejuk dan nyaman karena dilengkapi dengan AC tentu saja. Dan dalam rangka mendukung visi dan misi yang tadi saya sampaikan, secara garis besar jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Unila ini memiliki 3 laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium budidaya perikanan, kemudian laboratorium oceanografi, itu yang kaitannya dengan kelautan lah, yang laut, kemudian laboratorium produktivitas dan lingkungan perairan. Ini
kira-kira laboratorium yang mempelajari tentang bagaimana kita menelaah kualitas air, kemudian memprediksi tingkat pencemaran, kemudian bagaimana kita memperbaiki atau meremediasi bahasanya kualitas air yang tercemar itu, dan tentu saja produktivitas lingkungan perairan. Jadi kita sebenarnya bisa menduga lingkungan, kalau di Fakultas Ekonomi atau di FISIP itu ya punya produktivitas usaha, kami juga bisa memprediksi produktivitas perairan ini setahun bisa menghasilkan berapa karbon gitu ya, berapa produktivitasnya begitu. Dan tentu saja dalam hal sumber daya, produktivitas sumber daya program studi sumber daya akuatik memiliki 13 dosen ya, 3 orang doktor dan 10 magister. Dan kemudian dalam rangka menunjang tadi apa yang disampaikan Bu Heni, mengimplementasikan Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, kami juga sudah banyak membangun kerjasama berupa MOU, baik dengan sesama perguruan tinggi tadi yang sudah disampaikan. Beberapa universitas kami sudah saling bertukar untuk ikut pembelajaran antar universitas. Kemudian pihak pemerintah juga kami sudah bekerja sama dengan balai-balai di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian kami juga sudah membangun MOU dengan banyak pihak swasta, antara lain Caron Pokpan, kemudian Matahari Sakti, Java Compete, kemudian Telkom, ya, kemudian PT Cargill Indonesia, dan semuanya dalam rangka untuk melengkapi semua fasilitas yang tadi Mbak Silva tanyakan, dalam rangka tadi menjamin kualitas lulusan sumber daya akuatik Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini menjadi lulusan yang prima dan berdaya saing. Begitu Mbak Silva. Berarti luar biasa ya Pak, nggak diragukan lagi. Baik. Karena sudah banyak melakukan kerjasama baik dari pihak swasta maupun dari pihak negeri gitu ya Pak ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Heni, mungkin kira-kira kegiatan praktikum ini dilakukan di mana saja ya Ibu? Baik, kegiatan praktikum sumber daya akuatik ya. Dilakukan tadi memanfaatkan laboratorium yang ada di Unila ya, terutama di Fakultas Pertanian. Terus yang kedua di lapangan. Saya tadi sudah bercerita bahwa kami praktikumnya pun banyak juga di lapangan. Jadi mengambil data di lapangan, kemudian akan dianalisis baru di laboratorium. Nah, di lapangan itu kita memanfaatkan semua tempat yang dari sungai, danau, rawa, laut. Nah, itu biasanya kami gunakan. Jadi sebetulnya Lampung ini semua ada. Ya. Danau ada kita, rawa kita punya, sungai kita banyak, apalagi laut. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan semua itu untuk praktikumnya. Jadi praktikumnya ada yang di lapangan dan ada yang di laboratorium. Kira-kira gitu. Saya juga ingin melanjutkan pertanyaan lagi ya Bu. Silakan. Mungkin seperti yang kita ketahui, banyak mahasiswa baru yang bingung mungkin ketika nanti mau masuk ke program studi SDA ini, ada nggak sih yang bimbing saya, karena kan masih baru nih, saya bingung nih mau kemana, atau ada kelompok belajar khusus atau bagaimana ya Ibu? Oke, kelompok belajar khusus itu biasanya kita punya himpunan Himapik. Oh, Himapik ya. Himpunan Perikanan dan Kelautan. Jadi kita namanya Himapik. Jadi disitulah semua bimbingan. Kalau biasanya kan kalau sesama dosen gitu rada sungkan ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang mereka bertanya dulu sama kakak tingkat, atau biasanya ada forum untuk mereka diskusi di situ di Himapik. Berarti lebih dipermudah lah ya. Lebih dipermudah. Mungkin ada Pak Kadar mau menambahkan? Baik, jadi pada prinsipnya kalau di Universitas Lampung, himpunan mahasiswa itu kan berada di tingkat jurusan. Iya. Oleh karena itu di jurusan Perikanan dan Kelautan
di mana program sumber daya akuatik ini bernaung itu memiliki himpunan mahasiswa namanya Himafik, seperti tadi yang disampaikan Bu Heni. Ya disitulah artinya mahasiswa bisa bertukar informasi, bisa saling bertanya, saling membimbing, asah-asih asuh, begitu kan. Kemudian bisa saling belajar di luar hal-hal yang sifatnya akademik, belajar politik, belajar tentu berorganisasi, belajar menjadi pemimpin, belajar mengorganisasikan sebuah kegiatan dan sebagainya. Begitu, Mbak Silva. Berarti mahasiswa baru ini tidak perlu khawatir ya Pak, Insya mungkin Allah. dari Pulau Jawa atau dari pulau yang lain baru pertama kali ke Lampung tidak terkejut gitu dia. Iya. Langsung ada yang merangkul ya Pak. Baik. Insya Allah ada. Iya. Baik. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Kadar, untuk prestasi yang telah diperoleh oleh program studi sumber daya akuatik ini apa aja ya Pak? Baik, itu tadi bahwa program studi sumber daya akuatik ini baru 6 tahun ya Mbak ya, baru 6 tahun, 2016 sampai 2022, bahkan belum ada 6 tahun, sekitar 5 tahunan. Tapi saya pikir calon mahasiswa baru jangan khawatir ya, jangan khawatir masalah prestasi mahasiswa sumber daya akuatik ini cukup mapan lah, cukup baik. Ada beberapa yang terekam di kami, yaitu antara lain juara medali emas Olimpiade Sains bidang bahasa, kemudian medali perak Olimpiade Sains bidang fisika, kemudian medali perunggu Olimpiade Sains bidang biologi pada kegiatan WISU Science Competition Puskesmas 2022. Kemudian beberapa mahasiswa kami juga memperoleh juara 3 lomba esai upaya tanggap darurat kebencanaan yang dilakukan di Universitas Negeri Padang. Kemudian mahasiswa kami juga sebagai penulis esai terbaik dalam acara Youth Summit dan The Best Presentation pada acara Link Art Essay Competition di tahun 2012. Dan tentu saja itu yang tingkat nasional, dan kaitannya dengan prestasi yang lain, mahasiswa kami saya pikir ada banyak juga berperan dalam hibah-hibah kompetisi, baik yang dilakukan di tingkat Universitas Lampung misalnya PMW, atau hibah-hibah kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, misalnya program kreativitas mahasiswa dan sebagainya. Saya pikir itu ada beberapa ya, bisa mungkin ada puluhan atau belasan yang sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sedemikian. Dan saya pikir untuk program studi yang tadi saya sampaikan baru berusia 5-6 tahun itu, saya pikir sangat luar biasa, dan kami mengapresiasi prestasi mahasiswa-mahasiswa tersebut. Begitu Mbak. Ya, luar biasa ya Pak, Baik. meskipun masih baru, Baik. terbilangnya 5-6 tahun, tapi sudah banyak prestasinya Baik. Iya, di betul. tingkat nasional. Baik. Iya, masa pandemi pun masih ada yang prestasi. Oh gitu. ya, meskipun Ya, pandemi ya, masih ada jadi ada yang prestasi. misalkan Oh karena iya, iya, benar. video gitu ya Mbak ya, jadi video mereka karena di rumah saja, jadi mereka ya kreatif. Ya, benar. Juara video. Saya gitu tambahkan kan. itu tadi yang saya terlupa, yaitu juara 1 videografi kegiatan bersama hewan di masa pandemi Di COVID, masa COVID. Kreatif sekali ya. 2019 sudah itu tadi yang Dan saya pas lupa. kena pandemi ya, Iya. pandemi COVID itu kemudian mereka masih kreatif lah Iya. gitu ya. Meskipun pandemi tetap inovatif Ibu ya. Betul. Baik, luar biasa Ibu. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, kira-kira tahun ini program studi sumber daya akuatik ini membuka daya tampung sebesar apa ya Bu? Berapa mahasiswa Nah, mungkin itu tugasnya Bu khususnya? Heni itu. Oke, baik. Ada penambahan daya tampung di tahun ini kalau tidak salah sekitar 70 ya, jadi 70. Tadinya kita hanya menerima 50 mahasiswa. Ada penambahan kalau tidak salah tahun ini adalah menjadi 70 mahasiswa daya tampungnya. Oh, besar ya Bu, berarti Ya. Sobat Unila nggak perlu khawatir nih, karena sumber daya akuatik menambahkan daya tampungnya untuk dapat masuk dan bergabung di program studi Betul. ini ya Bu. Iya, silakan Baik. untuk
masuk ke sumber daya akuatik. Iya, Bu. Selanjutnya saya ingin bertanya, bisa dijawab oleh Ibu atau Baik. Bapak Kadar. Oke. Kira-kira bagaimana ya, Bu, Pak, prospek kerja ke depannya program studi sumber daya akuatik ini, mau di Lampung ataupun di luar Provinsi Lampung? Baik. Baik, jadi Oke, silakan. intinya begini. Dulu program studi sumber daya akuatik ini sebenarnya dibentuk itu dalam rangka mengisi kesenjangan tentang tenaga ahli, tenaga profesional di bidang pengelolaan, ya mulai dari pengelolaan, perencanaan, pemanfaatan, pelestarian dan kesejahteraan manusia yang terkait dengan sumber daya akuatik itu sendiri. Nah, oleh karena itu setidaknya kalau profil dunia kerja, setidaknya ada 5 kelompok yang bisa kami inventarisasi gitu. Yang pertama tentu alumni nanti yang dapat bekerja di bidang birokrasi ya, di bidang birokrasi terutama birokrasi pengelolaan sumber daya perairan, perikanan dan kelautan. Kemudian mereka juga bisa bekerja di bidang pengkajian, penelitian di bidang pengelolaan sumber daya perairan dan kelautan. Kemudian bisa juga menjadi akademisi tentu saja, karena ada SMK perikanan, SMK bidang kelautan gitu ya. Mereka bisa terlibat di situ, bisa mengajar ya. Tentu saja kalau mereka kemudian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka juga tentu bisa juga menjadi dosen seperti kami. Dan kelompok lain adalah prospek lain adalah mereka juga bisa menjadi analis di bidang pengelolaan sumber daya perikanan, termasuk mereka bisa juga bekerja di organisasi non government NGO yang bergerak di bidang pelestarian, biasanya penelitian dan pelestarian dan konservasi sumber daya perairan dan kelautan, misalnya WWF, kemudian Ekonusa yang tingkat nasional, Mero Foundation gitu, yang NGO yang bergerak di bidang itu, dan juga bisa menjadi analis dan bekerja di bidang-bidang wisata bahari ya, bukan hanya wisata bahari tetapi wisata perairan. Wisata perairan itu bisa danau kan, bisa sungai Are itu kan termasuk wisata perairan kan. Lagi wisata itu. Ya, wisata itu bisa juga mereka masuki. Wisata bahari saya pikir Lampung luar biasa potensinya, dan itu membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan profesional di bidangnya. Dan tentu saja mereka juga bisa membentuk wirausaha sendiri. Wirausaha sendiri itu ya wirausaha di bidang banyak ya. Kalau misalnya di penangkapan, budidaya, kemudian membangun NGO sendiri, kemudian membentuk perusahaan wisata, atau membuat startup di bidang di bidang pelestarian sumber daya dan pengelolaan perikanan. Saya pikir itu luar biasa besar, dan kami pun punya mata kuliah itu kan, mata kuliah tentang sosial ekonomi perikanan, kemudian mata kuliah tentang teknologi hasil perikanan, kemudian termasuk pengelolaan ekowisata ya, wisata perairan ya, wisata perairan. Dan itu luar biasa terbuka besar bagi Indonesia yang potensi perairan dan lautnya luar biasa, terlebih ya, Provinsi Lampung yang juga punya potensi luar biasa di bidang sumber daya laut dan perikanan ya. Tidak hanya laut, pantai, airnya, tapi juga pulau-pulau kecil, begitu. Begitu Mbak Silva. Luas sekali ya Pak prospek kerjanya. Berarti
mahasiswa baru nih Iya. tidak perlu khawatir, Iya, saya harus kemana nih setelah Iya, lulus jadi dari tidak pikirnya ikan yang Ikan. bentuknya seperti itu ya, Iya. tetapi sumber daya perairan itu ya airnya, ya pantainya, ya lautnya, ya pulau-pulau kecil, ya ikannya dan manusianya begitu ya. bisa belajar ekonomi juga ya Benar, Pak, kompleks benar. sekali ya Iya, Pak ya. Jadi memang sumber daya sumber daya perairan di Lampung itu kan banyak besar ya. Jadi bukan hanya bukan laut dan ini, tapi danaunya sekali ya, sungainya. Jadi semua bisa dikelola sebetulnya. Jadi menjadi prospek yang cukup tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa ya, calon alumni ya, untuk mereka buka usaha sendiri gitu nanti, berwira swasta. Karena mereka nanti juga ada tadi salah satunya Pak, analis konservasi. Benar, ya. benar. Analis konservasi atau analis konservasi perairan alam ya. Karena itu biasanya di perusahaan-perusahaan itu mereka punya space seperti itu, karena mereka punya industri, tetapi gimana mereka juga harus melestarikan lingkungannya. Nah, itu makanya biasanya perusahaan besar itu pasti punya analis gitu ya, spesialis konservasi dan pelestarian, biasanya seperti itu. Biar Jadi tidak tercemar takut ya, Bu. ya, jangan pernah takut untuk masuk ke sumber daya akuatik gitu. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir bisa disampaikan oleh Bapak atau Ibu. Untuk Sobat Unila mendapat pesan-pesan dari narasumber kita yang luar biasa ini untuk program studi sumber daya akuatik. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Baik. Oke. Sebagai penutup, hai calon mahasiswa baru Universitas Lampung. Bagi Anda yang tertarik di bidang pengelolaan sumber daya perairan dan lautan, suka berpetualang, suka keindahan pesisir, pulau-pulau kecil, suka menyelam, suka menikmati terumbu karang, jangan khawatir. Silahkan pilih program studi sumber daya akuatik Universitas Lampung. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin Ibu ada yang disampaikan? Kalau saya sih memang kalau saya gini, untuk sumber daya akuatik yang mahasiswa yang ingin masuk ke sumber daya akuatik, kita di sini belajar sambil berpetualang ya. Jadi silahkan masuk. Kita tidak bertualang hanya di laut ya, tetapi juga di sungai, di danau. Jadi kita memang semua perairan kita ini. Jadi jangan takut untuk masuk ke sini. Luar biasa ya Ibu. Ya, itu tadi Sobat Unila, bincang-bincang kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yang sudah kompeten dan masih muda-muda tentunya. Jadi kalian jangan perlu khawatir lagi, silahkan masuk dan bergabung ke program studi sumber daya akuatik. Karena bukan hanya fokus belajar saja, tapi kita juga bisa sambil bermain, bisa snorkeling juga mungkin ya Pak. Menyelam. Snorkeling, Melihat berenang, hewan-hewan ya. laut, ikan-ikan di laut, terumbu atau karang, terumbu ya. karang Terumbu yang karang. indah gitu. Dan menambah wawasan kita jauh lebih besar lagi gitu. Mungkin sampai sini saja ya Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya, atas informasinya tentunya yang bermanfaat untuk Sobat Unila. Tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu bingung, dan silakan bergabung kepada program studi sumber daya akuatik. Pasti. Baik, saya Silvani Claudia Manurung, pamit undur diri. Terima kasih.